والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, para jamaah pengajian, jamaah majelis taklim, para pemirsa, para pemerhati, saudara muslimku seiman, yang semoga kesemuanya dalam rahmat dan hidayah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang pantas kita ucapkan, tidak ada yang pantas kita sandarkan, tidak ada yang pantas kita kembalikan di dalam hidup kita selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada umat manusia. Tidak ada lain, hanyalah kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada lain, hanya kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Alhamdulillah. Kira-kira di sini yang hadir merasa kurang enggak terhadap nikmat Allah? Apa sudah cukup? Belum. Kira-kira cukup apa masih kurang? Kurang sekali apa kurang banget? Ya memanglah itulah yang namanya manusia. Rakus, tamak, tidak pernah bersyukur, selalu kurang. Itu namanya manusia. Jadi kalau manusia itu minta satu, dikasih satu minta, dikasih 10 minta, dikasih 100 minta, dikasih jantung minta, dikasih hati minta. Itulah namanya sifat manusia. Saking rakusnya manusia, sehingga Rasulullah menggambarkan kalaulah memang tanah ini bisa dimakan oleh manusia, habis, ludes, habis, itu bisa dimakan oleh manusia, saking rakusnya. Apalagi manusia yang berjenis kelamin laki-laki, itu lebih rakus. Makanya ini saudari-saudariku jangan terlalu percaya nih kepada laki-laki. Iya, karena makhluk paling rakus. Harus hati-hati sama laki-laki. Begitu pula laki-laki jangan terlalu percaya kepada perempuan. Kenapa? Karena selalu minta syukur, minta nikmat terus. Tidak pernah untuk bersyukur. Selalu minta janji terus.
tidak pernah untuk bersyukur. Nah, itulah yang namanya manusia. Tidak pernah bersyukur, selalu meminta dan selalu meminta. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat besar berikan nikmat kepada kita. Dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, hanyalah satu, kita mengabdikan kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan kita selalu hidup di jalan Allah. Itulah rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Di saat saudara-saudara kita mereka sibuk dengan kehidupannya, berbagai macam aktivitas, mereka lupa kepada Allah. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang hidup dengan keterpurukan, dibayang-bayangi dengan kemiskinan, problema kehidupan yang silih berganti tiada henti. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bergelimang harta, mereka bangga dengan jabatan, pangkat, kedudukan dan kemewahan, tapi sayang, mereka lupa kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita hidup dengan penuh kesederhanaan, sederhana di dalam berbagai macam apa yang kita harapkan dan miliki, istilah kata walaupun kurang, tapi kita masih punya syukur. Betul? Dari mana kita kurang, tapi saya masih punya syukur? Dibandingin sama orang lain sudah cukup, kagak pernah syukur. Saya perhatikan di sini kayaknya ini saudari-saudari kita ini hidungnya pesek semua. Kalau nggak percaya silahkan masing-masing pegang hidung. Tapi subhanallah, walaupun hidungnya itu mancung ke atas, mancung ke bawah, mancung ke atas, ke dalam. Ya walaupun mancung ke dalam, tapi subhanallah sampai sekarang ini belum ada di antara saudari kita yang operasi plastik bersyukur kepada Allah, walaupun mancung ke dalam masih bisa bernapas. Betul? Tapi lihat saudari-saudari kita yang lain, operasi sana sini, tembul sana tembul sini, pinjam daging sana pinjam daging sini, ujung-ujungnya hidungnya busuk. Iya, itu sangat banyak sekali. Kenapa? Hidup pengen mancung, tidak tahu diri, padahal dia benarnya pesek. Yang ujungnya adalah mereka itu hidungnya busuk. Kenapa? Karena tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi kalau orang yang bersyukur kepada nikmat Allah itu hidupnya abadi, tidak pernah ada rasa takut dan tidak pernah ketakutan. Kenapa? Bersyukur kepada Allah dan bersandar terhadap nikmat Allah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah pengajian Majelis Taklim, para pemirsa di mana saja berada, yang semoga kesemuaan dimuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini adalah manusia, dan kita ini manusia diberikan kemuliaan oleh Allah, berbeda dengan makhluk yang lain. Dan yang namanya manusia ini ada anugerah nikmat yang sangat besar di antara makhluk-makhluk yang lain yang bernama khalifah. What the name is khalifah? Leader atau pemimpin. Jadi yang sungguh sangat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini dijadikan manusia dan manusia dijadikan pemimpin. Subhanallah. Nah, kalau menuju ke belakang, pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah manusia, yakni Nabiullah Adam alaihissalam.
Saat itu kegelisahan Nabiullah Adam alaihissalam, diciptakan pula yang kedua dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihissalam yang bernama Hawa. Hidup dengan bahagia sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam dan Hawa, "Wahai Adam, makanlah apa yang kau hendaki, tinggallah dengan sesuka hati, tapi wahai Adam dan Hawa, jangan kau dekati dan sentuh buah kuldi." Akhirnya apa? Atas rayuan iblis laknatullah alaih, iblis menggoda kepada Sayyidah Hawa. Iblis yang pertama menggoda kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sesudahnya menggoda kepada Nabiullah Adam tidak tergoda, berpindahlah iblis menggoda kepada Sayyidah Hawa. Dan akhirnya hati pun terbuka, Sayyidah Hawa tergoda oleh iblis, dan Hawa menggoda Nabiullah Adam alaihissalam. Yang awalnya Nabiullah Adam alaihissalam patuh dengan kepribadiannya, kekeh dengan prinsipnya, karena faktor perempuan yang bernama Sayyidah Hawa, perempuan yang dicintai oleh Nabiullah Adam alaihissalam, akhirnya tergoda pula berdua makan buah kuldi. Allah Subhanahu wa taala marah duanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam surga, maka ditempatkanlah di muka bumi. Dipisahkan antara Nabiullah Adam dan Hawa. Sesudahnya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemulah dengan penyesalan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesudahnya bertemu, Allah Subhanahu wa taala satukan antara Adam dan Hawa, maafkan kehilafannya, dan disitulah hidup di muka bumi dan dijadikan sebagai pemimpin. Silakan hidup sesuka hati, silakan kerja bagaimana yang ia kehendaki, silakan lakukan apa yang ia kehendaki. Yang penting bertanggung jawab, dan bertanggung jawabnya atas apa yang ia perbuat, lebih besar lagi bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kisah singkat ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dan tempatkan di alam surga. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita ini termasuk adalah manusia, anak cucu keturunan dari Nabiullah Adam alaihissalam? Betul. Kalaulah Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah dia, kalau kita diciptakannya dari saripati tanah. Apa yang dimaksud dengan saripati tanah? Kita ini hidup dari makan makanan, betul? Makan nasi, nasi ditanam dari mana? Tanah. Makan buah-buahan, buah-buahan ditanam di mana? Tanah. Semua dari tanah. Bahkan kalau tidak percaya, para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah, coba kalau kita sedang berkeringat, di kulit kita ada dedaki. Tahu dedaki? Apa dedaki itu? Kotoran. Ya, kotoran di kulit kita. Dan kotoran dedaki di kulit kita itu, kalau kita itu pegang, ternyata percis dan sama, itu adalah tanah. Jadi kita ini dari saripati tanah. Terkadang kulit kita juga memang dari tanah. Sumbernya adalah dari Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi umat manusia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini nasabnya dari Nabiullah Adam alaihissalam, maka semua umat manusia, khusus yang beriman kepada Allah, sesuai dengan ajaran syariat dari waktu ke waktu, masa ke masa, pada zaman Nabi dan Rasulnya. Kalau dulu ada Nabi Musa, iman.
kepada Allah mengikuti syariat Nabi Musa. Dulu ada Nabi Ibrahim, Nabiullah Nuh, beriman kepada Allah, mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh. Kita sekarang ini adalah ajarannya Nabi Muhammad, iman kepada Allah, mengikuti syariat Rasul, dan itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita ini insya Allah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga Allah. Amin. Amin. Ya, tapi nanti masuk surganya Pak Kiai duluan. Ya, Pak Kiai duluan. Nanti di sini hadirin belakangan. Ya. Nanti sesudahnya di surga Pak Kiai baru ingat. Wah, di sana ada jamaah Pak Kiai, baru dipanggilin satu-satu. Insya Allah semua masuk surga Allah. Amin. Manusia hidup di alam surga itu merupakan tempat yang terakhir, yang sudah tidak ada kehidupan lagi sesudahnya kita mati. Tidak ada kehidupan lagi nanti manusia sesudahnya hidup, dan itu adalah kehidupan yang terakhir. Nabiullah Adam alaihissalam yang kedua tergoda. Siapa yang menggoda? Dasarnya yang menggoda itu adalah iblis laknatullah alaih melalui Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa menggoda Nabiullah Adam alaihissalam. Maka dapat kita rasakan dalam kehidupan ini, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, manusia hidup di alam dunia ini tidak akan lepas dari godaan iblis. Iblis punya anak yang namanya setan. Setan punya bapak namanya iblis. Jadi itu tiap hari, tiap waktu itu. Bagaimana cara menggodanya? Alladzi yuwaswisu bi sudurin nas. Jadi iblis ini, setan, akan menggoda umat manusia, bukan berarti menggodanya seperti menggoda perempuan. Dan memang tergodanya Nabiullah Adam alaihissalam itu melalui Sayyidah Hawa. Artinya apa? Iblis masuk dulu ke Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa baru masuk ke Adam. Nah, kehidupan di abad modern ini setan. Siapa? Setan. Itu masuk dulu kepada perempuan. Itu maksudnya. Makanya perempuan itu kebanyakannya banyak yang jadi teman setan. Kenapa? Karena perempuan banyak yang kesetanan. Kenapa kesetanan? Karena hatinya dimasuki setan. Maka tidak aneh, macam-macam kan. Ada yang pakai jilbab, tapi paha dan perutnya kelihatan. Nah, itu namanya perempuan kemasukan setan. Ada yang goyang di atas panggung sehari semalam. Ya kan, kalau pakai akal sehat itu udah gak masuk akal. Goyang, nyanyi, di panggung, ditonton sehari semalam. Orang Pak Kiai aja kalau suruh ngomong udah 2 jam ngap-ngapan. Apalagi ini nyanyi, goyang sehari semalam. Kenapa dia mampu? Kenapa dia kuat? Bukan mampu, bukan kuat, lagi kesetanan. Betul? Jadi sebetulnya tidak kuat, tidak mampu, cuma lagi kesetanan. Pakai celana ketatnya, naudzubillah. Jalan pun susah, apalagi jalan pakainya aja susah. Udah pakai celana ketat, ditambah lagi pakai kaos ketat, celana dalam kelihatan, kacamata jengkol, HP data kita kagak ada pulsanya. Masya Allah, kayaknya gayanya belagunya minta ampun. Ada nggak? Ada nggak? Ayo. Sebetulnya hati sadar
Jadi kalau memang sudah kesetanan, kerasukan roh setan, maka mata pun akan gelap. Begitu pula Allah akan dilupakan. Hati pun akan tertutup. Yang ada adalah kesombongan. Dunia adalah segalanya. Itu namanya perempuan kesetanan. Perempuan kesetanan. Siapa bangsanya perempuan kesetanan itu? Bukan untuk perempuan lagi, untuk laki-laki. Makanya ini yang jadi laki-laki harus siap-siap ini. Ya, di samping kita banyak, di samping kita banyak, di samping kita banyak setan. Tapi kalau ini termasuk adalah perempuan yang solehah, amin. Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tuh, yuwaswifi sudurinas. Jadi tidak ada yang namanya setan itu yang kita pandang seperti halnya yang dilayang di televisi, di media. Setan pocong, setan tuyul Mbak Yul, setan kuntilanak, setan apa lagi? Esok, setan itu tidak ada. Itu cuma hanya sebatas khayalan, hanya sebatas khayalan saja. Jadi setan yang sebenarnya yuwaswis fi sudurin nas, dan setan itu lebih banyak masuk kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu gampang digoda. Bahkan ada sebagian setan ngomong, nggak usah digoda lagi, orang udah teman saya. Kata setan nggak usah digoda lagi. Kenapa? Kalau datang ke alun-alun, kalau datang ke PSK, kalau datang ke apa lagi, ya itu nggak usah digoda, orang pada teman saya. Tinggal join aja. Akhirnya murka. Karena kehilapan dan kesalahan yang dilakukan tertipu oleh setan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabiullah Adam alaihissalam ia melakukan kesalahan, insya Allah sejahat-jahatnya manusia akan ada penyesalan dan taubat kepada Allah selama ia punya iman kepada Allah. Jadi manusia walaupun ia melakukan kesalahan, terkadang kita hilaf, melakukan kehilapan, terkadang kita tidak sadar, insya Allah kita akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita iman kepada Allah dan kita bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Kehidupan umat manusia di alam dunia ini pada dasarnya semua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua pemimpin. Kalau memang presiden, ya presiden itu pemimpin sangat kecil. Begitu pula perserikatan bangsa-bangsa, itu pemimpin yang sangat kecil. Gubernur, bupati, camat, begitu pula sampai kepada kelurahan, lurah sampai kepada RT. Pemimpin yang besar bukanlah presiden, menteri, gubernur, atau pula jabatan-jabatan yang kita lihat, tetapi pemimpin yang paling besar, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, kalian semua itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin yang paling besar adalah diri kita, dan diri kita ini adalah pemimpin. Karena diri kita ini adalah pemimpin, wa kullu mas'ulin an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan tentang bagaimana kepemimpinannya. Pemimpin yang paling besar adalah diri kita. Pemimpin secara umum adalah pemimpin sosial yang ada di lingkungan dan masyarakat kita. Bahwa manusia akan dipertanggungjawabkan bagaimana kepribadiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu pula
diberikan kebebasan oleh Allah untuk menentukan bagaimana kepemimpinannya. Ini adalah pemimpin yang paling berat. Kalau memang pemimpin setingkat gubernur, bupati, menteri, atau pula setingkat pemimpin-pemimpin yang tinggi, ya itu kan sudah ada aturan, sudah ada kerja yang harus dikerjakan, ada aturannya. Jadi kalaupun salah memang dibuat salah, kalaupun benar memang sudah benar. Tetapi kalau pemimpin pribadi, wah, pengawasannya, hadirin yang dimuliakan Allah, ya bukan KPK, pengawasannya bukan pula masyarakat yang melihat kita, tapi langsung pengawasannya adalah malaikat Raqib dan Atid. Diawasi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pejabat, ia selaku pemimpin, di saat ada rakyat, malu. Ada yang lihat, malu. Tidak ada yang lihat, main sikat, main embat. Betul? Betul. Itu pejabat. Tapi kalau kita mau nyikat apa, mau embat apa, karena memang tidak ada yang disikat, tidak ada yang diembat. Nah, kita mau melakukan, itu pun diawasi. Jauh yang lebih besar, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebebasan ada pada umat manusia itu sendiri, tetapi walaupun manusia itu ada dalam kebebasan, seluruh perbuatannya akan dipertanggungjawabkan pada diri kita, dan itu akan diperlihatkan serta akan ditentukan nanti di yaumul akhirah, di hari akhirat. Penentuan dari apa yang kita kerjakan adalah surga dan neraka. Kira-kira di sini yang hadir pengennya surga apa neraka? Surga. Neraka apa surga? Surga. Ya, kalaulah memang kita ini pengen masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik bukan berarti dia seorang bupati, gubernur, menteri, atau pula presiden. Pemimpin yang baik itu adalah pribadi kita. Pribadi kita yang baik itu insya Allah akan menjadi pemimpin sosial secara besar, menjadi pemimpin yang baik. Nah, terkadang kan seolah-olah bahwasanya pemimpin itu hanya untuk umum. Ternyata memang yang namanya pemimpin, kita tidak usah berbicara kepada umum. Pemimpin berbicara kepada pribadi. Pribadi kita sudah baik, insya Allah akan jadi pemimpin secara umum, menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana pemimpin yang baik? Yang pertama, sidik, benar. Yang kedua, amanah, terpercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatona, cerdas. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Dan empat ini sudah ada dalam kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanyakan pada diri kita, apakah sudah sidik? Sudah bisa dipercaya? Ya, kalau kita masih mau bohong sama anak kita, kalau bapak-bapak masih suka bohong sama istri suka bohong sama itu namanya belum sidik. Tanyakan pada diri kita, apakah sudah amanah? Amanah di hadapan Allah, amanah secara sosial, amanah secara masyarakat. Yang jauh lebih besar lagi adalah amanah Allah. Yuk tanyakan pada diri kita, apa amanah Allah? Sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanatkan kepada kita sholat. Sholat kitanya sudah benar belum? Itu amanah Allah. Oh ternyata
ternyata masih acak-acakan, berarti pemimpin itu belum baik. Tabligh menyampaikan bahwa di dalam diri kita terdapat amanah, dan amanah ini harus kita sampaikan. Sampaikan apa yang kita ketahui, sampaikan apa yang diamanatkan oleh Allah, sampaikan apa yang diamanatkan secara sosial. Di saat kita menyampaikan secara ukuran yang sesuai, tidak dikurangi, tidak ditambahi, dilebihi. Ini kan biasanya yang tidak tepat, tidak tabligh itu ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Di saat diamanati uang, ya, diamanati uang sama suaminya, biasanya kurang atau lebih? Selalu dikurangi. Tapi di saat diamanati ucapan, malah dilebihi. Itu namanya tidak fatona, cerdas. Bagaimana yang dimaksud dengan cerdas? Sebagai kewajiban menjadi orang pemimpin, kita tanggap, mengerti, memahami dalam permasalahan, di dalam kehidupan, dan di dalam kebutuhan. 4 ini merupakan kewajiban, merupakan kemuliaan kepada seorang pemimpin. Apabila diri kita sudah memiliki 4 di dalam kewajiban sebagai pemimpin ini, insya Allah menjadi pemimpin secara baik, menjadi pemimpin yang baik di kehidupan sosial dan bermasyarakat. Semoga kita orang Islam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki pemimpin yang dicintai oleh Allah, pemimpin yang tabligh, fatona, sidik, amanah, dan pemimpin yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dan kita semua diberikan kepemimpinan yang baik. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim, Engkau amanatkan kami. Ya Allah ya Karim, Engkau jadikan kami selalu menjadi pemimpin. Ya Allah ya Karim, Engkau hidupkan kami dengan karunia dan nikmat-Mu. Ya Allah, sungguh sangat berat, sehingga gunung, daratan, dan lautan tidak mampu memikul amanah. Tetapi kami, ya Allah, sangat berat dengan memikul amanah sebagai pemimpin ini. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, tunjukkan hidup kami dengan kebenaran-Mu. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta. Hidupkanlah kami dengan sunnah-Mu, hidupkanlah kami ya Allah dengan Quran. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan syariat-Mu. Irhamna innaka antar rahmur rahimin. Ighfir lana innaka antar arhamur rahimin. Ya Allah, hidupkanlah kami, jamaah kami, sehingga sampai kepada surga-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.